di Medan, di Mandailing, Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia. Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa, itu dulu orang Minang pasti Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta, punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minangkabau. Kita akan ajari mereka sampai mereka berani ambil keputusan. Man huwa Yesua, siapa itu Yesus? Kalau mereka sudah benar-benar tahu siapa itu Yesus Kristus, tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalangi mereka. Tidak ada satupun pribadi yang bisa menghalangi mereka, Bapak Ibu. Tidak ada satupun organisasi agama yang bisa menghalangi mereka. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghalangi mereka apabila mereka sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua, agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah lama undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada damai, ada sukacita, dan ada kesejahteraan. Di luar itu tidak ada. Yang ada adalah kebinasaan. Makanya orang-orang yang belum ikut Yesus, ayo ambil keputusan secepatnya untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya masih ada di Sumatera untuk memberitakan Injil, menguatkan anak-anak Tuhan di sini, dan juga mengajarkan seminar Islamologi. Tujuan kita mengajarkan Islamologi untuk membekali anak-anak Tuhan di daerah pedalaman, di daerah pedesaan, agar mereka bisa berinteraksi, mereka bisa bertanya jawab dengan para nabi palsu dan guru palsu. Karena guru palsu dan pengajar-pengajar palsu hari-hari ini masuk ke kantong-kantong Kristen. Mereka mencari orang-orang awam untuk diperdaya menjadi pengikutnya, saudaraku. Dan ini adalah tugas kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak senang ketika ada orang yang bertobat. Kuasa kegelapan tidak senang apabila masih ada orang yang percaya kepada Yesus. Maka kita hadir menguatkan anak-anak Tuhan, mengajari mereka, mementori mereka, mendidik mereka, dan juga Bapak Ibu membuat seminar Islamologi yang mudah mereka pahami, yang mudah mereka mengerti. Tujuannya agar bisa bertanya jawab dengan teman-teman, dengan guru palsu yang hadir ke tengah-tengah mereka. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ini sangat penting, saudara. Saya selalu katakan hari-hari ini, kita jangan asik menjawab pertanyaan mereka. Sesekali kita harus buat mereka shock terapi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Karena mereka, Bapak Ibu, dilarang untuk bertanya. Nah, kita bertanya kepada mereka. Nah, pertanyaan kita itu kalau mereka tidak bisa jawab, mereka bawa kepada pemuka agamanya, dan di sana nantinya mereka akan dimarahin. Kamu jangan banyak bertanya, nanti kamu akan murtad. Nah, ini saudara, ya, ini dia. Kalau banyak bertanya, nanti larinya bisa murtad. Apa hubungannya? Tidak boleh bertanya. Kalau kamu banyak bertanya, nanti kamu bisa murtad. Tidak boleh kritis, nanti kamu bisa murtad. Apa hubungannya? Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama mendengar, melihat, menyaksikan cuplikan video tadi? Itu ada seorang ustadz, ya, ada seorang ustadz pemuka agama, penceramah. Beliau berkata, Padang mayoritas Muslim, mayoritas Islam. Lalu beliau katakan apa? Itu dulu. Nah, itu dulu. Sekarang sudah banyak yang murtad. Kenapa sekarang banyak yang murtad? Karena bukan saja kita yang memberitakan Injil, bukan saja kita yang memberitakan nama Yesus. Umat Islam pun hari-hari ini memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil. Mu'alaf tiap hari mereka memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ya, Pak dan Cemumet, tiap saat kalau live TikTok itu pasti Injil yang dibuka. Siapa lagi? Rifa, Zuma, Nandar,
Ardiansyah, semua para polemikus muslim. Mereka tiap saat, tiap jam memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, menceritakan siapa itu Yesus Kristus, Bapak Ibu. Tiap saat. Maka hari-hari ini kantong-kantong Islam, mereka banyak mendengarkan Injil. Banyak mereka mendengarkan nama Yesus. Bahkan bila dibandingkan dengan nama Nabi dan junjungannya, mereka lebih sering mendengarkan nama Yesus hari-hari ini. Mereka sudah jarang mendengarkan nama junjungannya, nama nabinya. Bahkan mereka lebih sering mendengarkan nama Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Mereka lebih sering bahkan mendengarkan nama Rasul Paulus. Sekalipun mereka benci terhadap Rasul Paulus. Pertanyaannya, Bang Pendi, apa sih yang membuat saudara kita umat Islam itu benci kepada Rasul Paulus? Dikarenakan Bapak Ibu, Rasul Paulus dikatakan di dalam kitab Galatia, Rasul Paulus mengutuk orang yang memberitakan Injil yang lain. Rasul Paulus mengutuk orang yang memberitakan Yesus-Yesus yang lain. Dikutuk oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, apabila ada orang yang datang ke tengah-tengah kamu, mereka memberitakan Injil yang lain, maka terkutuklah orang tersebut. Terkutuk orang tersebut. Apabila ada orang yang memberitakan orang pribadi yang diserupakan, Yesus yang diserupakan, maka terkutuk orang itu. Nah, inilah yang membuat saudara kita umat Islam benci kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ya, sekalipun kata Rasul Paulus, malaikat yang memberitakan Injil kepada kamu, apabila malaikat itu Injil yang dia bawa, Injil yang diberitakan tidak sesama dengan Injil yang kalian dengar, maka terkutuk malaikat tersebut. Oh, Rasul Paulus luar biasa dalam memberitakan Injil. Makanya marah mereka terhadap Rasul Paulus. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kantong-kantong muslim itu sudah banyak yang murtad. Aceh, ya, banyak yang murtad sudah. Banyak Bapak Ibu. Ya, yang kelihatan, yang muncul di media sosial itu hanya beberapa orang. Saya, Dedi Saputra, Pak Pendeta Aliuddin, Bapak Putih, Kak Cut Fitri, ada banyak lagi. Ada Bang Zulkifli, dan yang tidak kelihatan itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan yang belum berani mengambil keputusan, yang sudah siap mereka untuk dibaptis, itu sudah sangat banyak Bapak Ibu. Nah, 2 bulan lagi, nanti bulan 11, ya, bulan 11 saya ke Aceh lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat. Saya pergi ke Aceh lagi untuk menguatkan dan untuk memantapkan iman-iman orang yang baru percaya. Mereka belum berani mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Dan kita tidak pernah memaksa mereka. Ya, tapi kita akan ajari mereka sampai mereka berani ambil keputusan. Man huwa Yesua, siapa itu Yesus? Kalau mereka sudah benar-benar tahu siapa itu Yesus Kristus, tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalangi mereka. Tidak ada satupun pribadi yang bisa menghalangi mereka Bapak Ibu. Tidak ada satupun organisasi agama yang bisa menghalangi mereka. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghalangi mereka apabila mereka sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya dulu saudaraku, ya, sebelum saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saya tidak berani ambil keputusan. Tidak berani ambil keputusan. Kenapa? Takut saudara. Takut dihina, takut dicemooh, takut dicaci maki, takut diolok-olok, takut diusir, takut tidak terima dari keluarga, takut dicemooh oleh masyarakat. Dan ketika saya benar-benar mengalami Yesus Kristus secara pribadi, saya tidak takut lagi cemoohan. Saya tidak takut dengan cacian, makian, hinaan. Bahkan saya tidak pernah takut dengan ancaman. Dan saya hari-hari ini tiap saat mengalami ancaman di TikTok, saudara. Setiap saya buka TikTok live, saudara-saudara dari ujung Sumatera hadir, mencaci maki, nama-nama binatang selalu disebutkan. Bahkan mereka menanyakan, di mana tinggal kau? Ku bunuh kau kalau kutemu, ku potong leher kau, halal darah kau, segala macam saudaraku. Tetapi tanpa seizin Tuhan, kata Alkitab, Tuhan tidak akan pernah membiarkan sehelai rambut kita pun jatuh tanpa seizinnya. Makanya kita harus bisa memastikan diri kita berada di atas pondasi iman yang benar. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab, apa yang tertulis dalam Alkitab itu semua tergenapi.
Cuma satu yang belum, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, itu yang belum. Yang lain sudah semua Bapak Ibu. Yang terdahulu menjadi terkemudian, dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi, saudaraku. Sebagaimana kata Ustadz tadi, ya, kata pemuka agama tadi, kata pendakwah tadi, kata penceramah tadi dari saudara kita umat Islam. Apa kata pendakwah tadi? Padang itu mayoritas Islam, Minang itu mayoritas Muslim. Tapi dulu katanya, sekarang sudah banyak orang Minang yang murtad, sudah banyak orang Padang yang murtad, sudah banyak orang Padang yang terima Injil, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah banyak orang Padang, orang Minang yang berani terang-terangan menyatakan imannya. Dan ini juga saya lakukan, dan saya dorong orang-orang yang baru bertobat supaya berani menunjukkan identitas iman, berani menunjukkan imanmu. Jangan sembunyi lagi. Bahkan kepada orang-orang tertentu yang dulunya tidak berani menunjukkan imannya, saya dorong Bapak Ibu, ayo, sampai kapan sembunyi? Tunjukkan imanmu kepada dunia. Jangan pernah malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jangan pernah malu. Apalagi dirimu sudah belajar, sudah pelayanan, jangan lagi sembunyi. Capek Bapak Ibu kalau kita sembunyi. Tapi kalau kita benar-benar berani menunjukkan identitas iman kita, kita tidak capek. Saya di daerah Bandar Lampung, ya, semalam itu bertemu dengan orang misi, dengan penginjil. Saya selalu bilang kepada orang-orang misi di sini, ya, saya berikan motivasi kepada mereka. Saya tidak pernah sembunyikan identitas iman saya. Saya bilang, kenapa saya tidak menyembunyikan identitas iman saya? Kalau saya sembunyikan identitas iman saya, sangat sulit bagi saya untuk ceritakan tentang Injil. Sangat sulit bagi saya untuk bersaksi. Sangat sulit bagi saya untuk menceritakan siapa itu Yesus. Tapi kalau saya menunjukkan iman saya tidak sembunyikan identitas iman saya tunjukkan bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Yesus, itu dengan mudah saya bisa bersaksi. Dengan mudah saya bisa menceritakan siapa itu Yesus. Dengan mudah saya menceritakan bagaimana Injil yang sebenarnya. Injil yang sebenarnya adalah Injil yang sangat berbeda dengan apa yang diperdengarkan kepada kita oleh pemuka agama. Pemuka agama memperdengarkan kepada kita bahwa Injil sudah dipalsukan. Sementara kita tidak pernah membaca Injil, dan pemuka agama tersebut tidak pernah membaca Injil. Dari mana dia tahu Injil dipalsukan sementara dia tidak pernah membaca? Dan kita telan mentah-mentah apa yang diperdengarkan itu. Tapi kalau kita sudah membaca, maka kita akan menemukan kebenaran. Lalu apa tujuan pemuka agama tersebut mengatakan Injil dipalsukan? Agar tidak ada yang murtad dari agama. Agar tidak ada orang yang percaya kepada Injil. Padahal Injil itu adalah kabar baik. Banyak orang diubahkan ketika membaca Injil. Salah satunya saya. Ya, kawan-kawan saya tahu semua, teman, sahabat, kerabat saya di Aceh, itu semua tahu bagaimana kehidupan saya dulu sebelum saya menjadi pengikut Kristus. Bagaimana salehnya saya dulu sebelum saya menjadi pengikut Yesus. Bagaimana dosa saya sebelum saya menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kesalahan demi kesalahan yang saya lakukan sebelum saya menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kawan-kawan saya itu tahu semua. Teman-teman saya di pesantren tahu semua. Tetapi saya diubahkan setelah saya percaya kepada Yesus. Ya, dulunya hidup itu hidup yang sangat sembrono. Banyak kesalahan yang saya lakukan. Kalau saya mengingat itu membuat saya malu sekali. Keluarga saya malu. Teman, sahabat, kerabat saya malu. Tapi saya diubahkan setelah saya percaya kepada Yesus. Hidup saya bukan lagi hidup yang lama, tetapi hidup saya adalah hidup di dalam Kristus. Menghasilkan buah-buah roh. Buah pertobatan itu lahir dari saya ketika saya benar-benar percaya kepada Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Ada buah ilahi, buah roh yang orang lihat ketika mereka melihat saya, ketika mereka bertemu dengan saya. Berbeda Effendi Usman yang sekarang dengan Effendi Usman yang lalu. Kenapa? Karena hidup saya sekarang adalah bukan hidup dunia, tapi hidup di dalam Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Sehingga aku menghasilkan buah. Ini dia. Makanya saya selalu katakan, ayo jangan pernah sembunyikan identitas imanmu. Kalau engkau sembunyikan identitas imanmu, sulit sekali bagimu untuk menceritakan siapa Yesus, bagaimana Injil itu. Kenapa? Karena orang-orang tahu bahwa kita ini kawannya, satu iman, satu agama dengannya. Kenapa? Karena kita tidak pernah menceritakan siapa kita tidak pernah menceritakan agama kita apa.
Dan tidak mungkin kita menceritakan agama kita apa, tapi identitas iman itu bisa ketahuan. Ya, makanya jangan sembunyikan identitas imanmu. Tunjukkan identitas imanmu. Dan tidak akan orang menolak. Ya, dan mudah bagi kita untuk bersaksi. Tapi kalau orang Kristen dan misionaris tidak berani menunjukkan identitas imannya dengan alasan yang terlalu dibuat-buat, sulit bagi orang tersebut untuk menceritakan siapa itu Yesus, bagaimana dia bisa bersaksi, itu sulit sekali. Ya, sulit. Saya sudah mengalami. Dulu Bapak Ibu, saya lama ya jadi penginjil yang benar-benar penginjil yang tidak menunjukkan identitas iman sebagai orang Kristen. Waduh, sulit sekali saudara. Nah, seolah-olah saya benar-benar ketika dilihat itu, saya agamanya sama dengan mereka. Jadi sulit bagi saya untuk ceritakan siapa Yesus. Berdoa saja, ya berdoa seperti mereka, bagaimana saya bisa menceritakan tentang Yesus. Tapi sekarang setelah saya memahami, saya mengerti, saya belajar, saya banyak merenungkan, akhirnya saya berani ambil keputusan untuk menunjukkan identitas iman saya. Ya, untuk berani menunjukkan identitas iman saya. Asik Bapak Ibu, hidup di dalam kekristenan itu asik. Makanya jangan malu-malu menunjukkan iman identitasmu. Identitas imanmu, jangan pernah malu menunjukkan identitas imanmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Berwa Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.